Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel Tiang Mistis. Di channel ini kita akan membahas beberapa kisah-kisah horor, pengalaman supranatural, dan kisah-kisah misteri lainnya. Sebelum dimulai, mohon dukungannya dengan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Langsung saja kita mulai ceritanya. Di kesempatan ini, saya ingin mengangkat cerita tentang ritual pesugihan yang dilakukan oleh sang narasumber, yang dimana dia melakukan pesugihan dikarenakan saat masa remajanya dan semenjak pernikahannya dia tidak pernah mengalami kesuksesan, di mana semua modal yang digunakan untuk mengembangkan usahanya mengalami kegagalan, yang membuat si pelaku ini akhirnya terjerumus ke jerat pesugihan. Si pelaku, sebut saja namanya Darman, dan istrinya si Sutri. Dulu Darman di masa remajanya, semenjak dia lulus dari SMK, si Darman mencoba mengais rezeki dengan usaha yang diyakini bisa dan mampu untuk dikembangkan di usia mudanya dengan menjajakan dagangannya lewat usaha dagang kaki lima. Tapi yang namanya orang tanpa basic atau pengalaman berjualan, selama usia usahanya 1 tahun, yang Darman geluti hasilnya habis hanya untuk makan sehari-hari. Keinginan Darman untuk bisa sukses tidak berhasil. Jadi pada tahun pertama di usia Darman 20 tahun, si Darman mengalami kegagalan terus sampai di usia dia ke 23 tahun. Dia mencoba menggunakan pengalaman tentang kegagalannya sebagai pedagang kaki lima dengan mencoba menggeluti usaha membuka warung atau membuka kios di kota-kota besar. Tapi yang namanya persaingan di lingkungan kota tanpa banyak referensi, tanpa banyak orang yang dikenal, membuat si Darman ini justru semakin terperosok. Karena orang-orang yang ada di lingkungannya justru memanfaatkan keramahan si Darman, membuat usahanya Darman ini digunakan untuk ajang hutang piutang tetangganya. Ketika Darman ini menarik hutang tersebut, dia merasa risih, yang akhirnya usahanya si Darman habis diambil orang-orang sekitar. Di tahun pertama usahanya masih lancar, tapi di tahun kedua yang namanya usaha dalam bentuk apapun yang digunakan untuk hutang piutang, ujung-ujungnya mereka kabur. Nah, disinilah yang membuat modal yang digunakan si Darman ini tidak bisa diputar kembali, yang akhirnya usaha yang dikembangkan tidak bisa berkembang lagi. Si Darman mencoba untuk mencari modal lagi dengan menjual beberapa aset yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Darman mencoba untuk membangun usaha lagi dengan mengambil barang milik orang lain yang akan dilimpahkan ke toko-toko, yang dimana dia mengenal beberapa pedagang yang bisa membantu Darman mengembangkan usaha yang ditekuninya. Kurang lebih 4 tahun lamanya, si Darman berkecimpung di usaha itu yang sistemnya mengambil barang dan menaruh barang ke toko-toko. Memang di pertengahan tahun pertama, Darman bisa dibilang sangat sukses dari hasil pertamanya. Dia mengambil barang di beberapa konveksi, lalu ditaruh di toko-toko besar di Tanah Abang atau di toko-toko yang lain. Hampir seluruh toko di ibu kota dia taruh barang. Tapi yang namanya pedagang pasti ada yang telat setoran atau membayar. Nah, ini yang membuat si Darman harus putar otak ketika menggunakan barang yang akan ditaruh di toko tersebut.
Ketika si Darman menagih ke toko tersebut, yang ada Darman justru diminta barang kembali. Jadi, ketika ingin membayar sisa hutang barang yang kemarin, Darman juga harus menaruh barang kembali. Darman ini seakan-akan memodali toko-toko dengan dia menaruh barang-barangnya. Dengan modal yang memang waktu itu Darman rasa cukup, dengan beberapa juta digunakan untuk menaruh barang. Tahun pertama lancar, tahun kedua dia masih merasa lancar. Bahkan hasilnya yang tadinya dia kira hanya belasan toko. Nah, di sini Darman bisa menaruh barang di 50 toko. Tapi yang namanya musibah atau apes pasti akan datang. Dan waktu musibah itu pun datang ke Darman, uang ratusan juta yang memang sudah ada di tangan Darman. Ketika di 3 tahun pertama ada sebagian yang lunas dan ada sebagian yang masih tunggak atau di tangan orang. Biasanya kalau setiap pedagang di setiap Idul Fitri itu biasanya akan melunasi semua tunggakannya setelah hari raya. Namun pedagang itu kabur entah kemana, yang membuat Darman harus memutar otak kembali agar usahanya ini tidak bangkrut. Si Darman di usia 26 tahun memang belum sempat berpikir untuk menikah. 3 tahun dia berkecimpung di dunia dagang atau sistemnya ambil barang dan taruh barang di toko-toko. Di 4 tahun usaha itu berjalan, Darman mulai merasa kemerosotan dari usaha yang dia lakukan. 1 toko, 2 toko, bahkan beberapa toko mengalami gagal dalam usahanya atau menjual dagangannya si Darman. Karena dagangan masih utuh tak terjual sama sekali. Toko yang dia titipkan barangnya ini karena memang persaingan waktu itu sangat ketat, yang dimana usaha yang ditekuni Darman ini bukan hanya 1 orang yang berjalan, tapi banyak pesaing-pesaing yang sama-sama saling menjatuhkan harga. Nah, inilah yang membuat si Darman merasa dirugikan oleh pesaing-pesaingnya, yang dimana para pesaingnya ini memainkan harga yang seharusnya standar, tapi karena mereka menurunkan harga, maka banyak pedagang yang lari ke orang tersebut dan enggan melirik dagangannya Darman. Darman akhirnya mengalami titik di mana Darman tidak bisa lagi menggerakkan usaha yang dilakukan. Darman yang dikenal sebagai bos di kampungnya, dia sudah mengenal seorang wanita yang memang wanita tersebut menjadi incaran banyak pria di kampungnya. Dari pihak calon mempelai wanita ini yang memang dari kalangan orang berada dan juga dikenal sebagai bunga desa di kampungnya. Karena si Darman memang dikenal sebagai orang yang sukses di bidang usahanya, orang tua dari calon istrinya Darman mendesak agar segera menikah karena mertuanya yakin kalau si Darman bisa membahagiakan calon istrinya. Sutri yang dikenal sebagai bunga desa dengan segala kemewahan yang dia miliki, karena memang si Sutri ini dari golongan orang yang berada dan juga penampilannya sangat menarik. Karena desakan orang tuanya Sutri, Darman akhirnya mau tidak mau di tahun di mana dia sendiri yang pada waktu itu sedang mengalami kesulitan, walaupun dengan hutang-hutang dari tetangga atau orang-orang sekitar yang memang barangnya ini diambil untuk memasok ke toko-toko yang sudah menjadi resellernya. Dengan hutang piutangnya itu, akhirnya si Darman melangsungkan pernikahan dengan sangat mewah. Ada hiburannya, ada pengajiannya, ada juga pertunjukan wayangnya, yang 3 hari 3 malam ini tidak ada hentinya. Orang tuanya si Darman yang waktu itu mengenal si Darman ini sebagai bos besar,
orang yang sukses di kampungnya dengan segala apa yang dia miliki, dengan mobil, dengan rumah yang mewah yang dia miliki. Sementara Darman sebagai anak tunggal orang tuanya juga meninggalkan warisan untuk Darman. Di sini Sutri yang memang juga anak tunggal dengan apa yang dia miliki seakan-akan dihabiskan atau dipamerkan ke tetangganya bahwa inilah bunga desa dan orang sukses yang sedang melangsungkan hajatan pernikahan, yang dimana si Darman sadar bahwa dia melangsungkan pernikahan menggunakan uang hasil hutang. 3 bulan semenjak pernikahan, semua orang-orang yang berhubungan dengan Darman atau relasi yang bekerja sama dengan Darman satu persatu menagih apa yang sudah dijanjikan Darman. Si Darman yang memang di tahun tersebut keadaannya sedang menurun karena banyak pesaing, mau tidak mau harus menjual beberapa kiosnya untuk melunasi hutang piutangnya. Darman juga harus mencukupi kebutuhan istrinya yang memang kehidupannya serba mewah dengan pola hidup yang sangat mewah dan glamor. Sementara si Darman harus membayar hutangnya ke tetangga atau relasi kerjanya. Setengah tahun berjalan, warisan yang ditinggali orang tua si Darman mau tidak mau sawah-sawahnya harus terjual untuk melunasi hutangnya, karena Darman ini memang dikenal orang yang sukses dan orang yang gengsinya di atas rata-rata. Pernikahannya saja dilaksanakan 3 hari 3 malam berturut-turut dengan berbagai macam hiburan, karena hutang piutangnya sangat banyak, membuat aset atau warisan yang ditinggalkan orang tuanya Darman lambat laun terkikis. Apalagi dengan pola kehidupan si Darman dan istrinya yang super loyal. Si Darman ini yang gengsinya di atas rata-rata dan tidak ingin dibilang bangkrut oleh lingkungannya. Dari itu, Darman mengajak istrinya untuk lari ke pesugihan. Padahal istrinya yang sebagai bunga desa, sebagai orang yang royal, ya mau-mau saja diajak ke pesugihan dengan alasan untuk apa hidup kalau hidup dengan kemiskinan, di mana memang pola hidupnya si Sutri ini dengan segala keperluannya memang harus dengan uang, hanya uang yang ada di dalam pikirannya. Tanpa pikir panjang, Sutri mengikuti apa yang menjadi keinginan si Darman. Darman mendatangi ke tempat pesugihan lewat salah satu dukun yang menjadi juru kunci di sana. Darman yang mengetahui tempat itu dari beberapa sumber informasi yang membuat dirinya yakin bahwa dengan jalan tersebut dia bisa memperbaiki atau merubah perekonomiannya yang tadinya hampir bangkrut bisa naik lagi derajatnya. Darman beserta Sutri akhirnya lari ke tempat pesugihan tersebut dengan berbagai macam ritual yang dilakukan Darman dan istrinya di tempat juru kunci, di mana dia hampir 7 hari 7 malam melakukan ritual. Ritual pesugihan yang dilakukan semuanya berjalan lancar, dan waktu di mana Darman dan Sutri ritual, mereka harus menyiapkan nama yang akan jadi tumbalnya. Waktu itu Sutri menyarankan agar salah satu orang tuanya Darman yang menjadi korban. Tapi dengan pikiran Darman, orang tua saya kan masih 1, nah kamu kan masih 2. Coba tumbalkan salah satunya dulu, gampang nanti kalau urusan berikutnya dipikir nanti. Yang penting saya punya orang tua 1 dan kamu juga punya orang tua 1. Tinggal yang kamu pilih, mau orang tua perempuan apa yang laki-laki yang akan kita tumbalkan. Sutri di sini yang pikirannya hanya berisi tentang materi, tanpa pikir panjang lagi, dia pun menyerahkan salah satu nama orang tuanya
yang dijadikan tumbal ritual pesugihan. Selesainya si Darman dan istrinya melakukan ritual selama 7 hari 7 malam, mereka pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, mereka mendengar kabar bahwa orang tua laki-lakinya si Sutri ini meninggal dunia. Menurut tetangga sekitar, kemarin sore itu orang tuanya Sutri masih mengayuh sepedanya, bahkan mengobrol dengan beberapa tetangga. Tetapi beberapa jam semenjak obrolan mereka, orang tuanya Sutri pulang ke rumah dan secara mendadak meninggal dunia. Kematiannya ini dengan alasan jatuh di kamar mandi. Sutri yang mendengar orang tuanya meninggal, yang memang sebenarnya si Darman dan Sutri tahu bahwa yang akan dikorbankan atau yang ditumbalkan ini orang tua laki-laki dari si Sutri. Jadi si Pak Sutri ini pura-pura sedih ketika mengunjungi rumah orang tuanya yang sudah meninggal. Di sana juga sudah banyak warga yang memang berkerumun membantu menata bangku, bahkan menata tempat untuk jenazah. Sampai selesainya pemakaman, Sutri ini berbicara kepada ibunya seakan-akan merasa kehilangan dan sedih. Namun sedih hanya dalam bentuk fisik, tapi tidak dalam hati. Si pelaku pesugihan kalau memang sudah dibutakan dengan duniawi, rasa iba, rasa sedih ini hanya muncul di dalam pikiran saja, tetapi tidak dalam hatinya. Semenjak kematian orang tuanya Sutri, usaha yang dilakukan Darman yang memang waktu itu hampir mengalami kebangkrutan. Orang-orang yang tadinya menagih ke Darman seakan-akan dengan santainya, "Udah nanti aja bos, kalau udah ada uangnya nanti bisa dibayarkan." Semenjak itu semuanya berjalan lancar, seakan pesaing-pesaingnya yang dimana dulu menjatuhkan Darman tidak berani mengusik ke toko-toko yang ditaruh barangnya oleh si Darman. Orang-orang yang tadinya tidak percaya, sekarang kepercayaan itu muncul kembali karena Darman langsung melunasi barang-barangnya yang nanti akan dipasok ke beberapa toko. 1,5 tahun berjalan, semenjak meninggalnya orang tua Sutri, usahanya Darman semakin meningkat pesat. Darman bisa merasakannya kembali. Mobil-mobil mewah dengan harga yang 1,5 miliar mampu dibelinya. Bahkan bukan cuma 1, 2 sekaligus dia bisa membelinya. Bahkan untuk karyawannya yang memang berjumlah 5 orang, yang memang ditugaskan untuk mengantar barang dan menarik setorannya. Semua karyawannya diberikan fasilitas termasuk motor, bahkan mobil yang digunakan untuk antar jemput barang. Tapi di tahun kedua, di mana usahanya melaju sangat pesat, yang namanya pesugihan pasti akan ada tumbal berikutnya. Di tahun kedua, sesuai dengan arahan juru kunci yang dimana dia melakukan ritual, di mana setiap tahunnya dia harus menyerahkan tumbal untuk sesembahannya. Ketika si Darman dan Sutri datang ke juru kunci, mereka menyerahkan nama karyawannya, tapi dari pihak juru kunci menolak, bahkan tidak menginginkan dari nama selain nama dari kerabat atau orang terdekat dari si Darman atau si Sutri. Mereka bingung harus siapa yang dikorbankan dulu, harus siapa yang diserahkan dulu, antara orang tuanya si Darman atau orang tuanya si Sutri. Di sini mereka berdua berdebat, yang akhirnya yang menjadi korban kedua itu dari pihak si Darman. Orang tuanya Darman yang masih tersisa hanya yang perempuan, dan sekarang akan ditumbalkan oleh Darman, anaknya sendiri. Bagaimanapun yang namanya pesugihan tidak ada rasa belas kasihan atau rasa iba, dan orang tua kandungnya sendiri
yang sudah membesarkan bahkan mendidik sampai menjadi orang yang sukses. Walaupun Darman mengalami kebangkrutan, tapi setidaknya orang tuanya sudah mendidik menjadi orang yang hebat. Tapi kejamnya pesugihan tidak mengenal yang namanya belas kasih. Semenjak kematian orang tua Darman, usaha Darman semakin melambung tinggi. Bahkan semua barang-barang yang ada di lingkungannya ini seakan-akan ingin setor ke Darman. Sekarang Darman sudah tidak memperdulikan orang-orang yang ingin menjatuhkannya lagi. Sekarang Darman sudah mampu memegang seluruh orang agar percaya dengan dirinya. Sementara si Sutri yang kehidupannya sangat mewah, dengan kesibukannya setiap hari berbagai macam acara arisan dihadirinya, yang tidak pernah memikirkan bagaimana Darman mendapatkan uang. Darman yang ingin memberhentikan istrinya agar tidak berlebihan karena jin atau iblis yang membantu memperkaya dirinya dan sang istri. Uang yang dihasilkan itu hanya bisa digunakan untuk hiasan semata, tapi tidak untuk kesenangan dirinya atau kebutuhan lahir batin si pelaku pesugihan. Di tahun berikutnya, kehidupan Darman dan Sutri seakan-akan berubah secara drastis karena iblis yang membantu menaikkan derajat Darman dan sang istri tidak rela jika uangnya digunakan untuk foya-foya. Di tahun ketiga, tumbal yang diserahkan yaitu ibunya si Sutri, orang tua yang memang mendidik dan membesarkan mereka semua, menjadi korban atas kejamnya atau sifat gengsinya si Darman dan si Sutri. Ketika di tahun keempat, Darman dengan leluasa menumbalkan para karyawan-karyawannya bahkan secara beruntun, sampai membuat geger di lingkungan di mana dia tinggal bahwa kekayaan yang dimiliki Darman dan Sutri semua bersumber dari pesugihan yang dilakukan mereka berdua. Ketika berita yang beredar tentang mereka berdua yang melakukan pesugihan, di sini para karyawannya yang memang menjadi target atau incaran untuk tumbal pesugihan lebih waspada. Di antara salah satunya, sebut saja namanya Andi. Ketika dirinya ingin menjadi target dengan kelihayannya, dengan kepintarannya, si Andi berbekal dari pengalamannya di waktu dia tinggal di pesantren. Ketika Andi diberi uang sama si Darman, Andi tidak pernah mempergunakan uang itu. Dengan kehati-hatiannya, si Andi dia mengetahui bahwa majikannya ini mempunyai hal yang tidak baik untuk dirinya, yang membuat si Andi ini lebih waspada tentang pesugihan yang dilakukan oleh si Darman dan istrinya. Andi, waktu itu dia merasa akan dijadikan korban. Dia mengundurkan diri dari tempat di mana dia bekerja dengan Darman, sementara 4 karyawannya yang memang masih aktif bekerja sama Darman. Di tahun ke-7 yang harusnya Darman menumbalkan si Andi, yang memang aslinya seorang santri, dengan berbagai keyakinannya, dengan berbagai amalan doa yang dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seharusnya Andi jadi korban, justru berbalik arah menyerang ke si pelaku pesugihan, yaitu ke istrinya Darman. Istrinya Darman yang seharusnya hidup nyaman, tenang, bahkan dengan segala kemewahan bisa dipamerkan ke seluruh lingkungan desanya, tapi kenyataannya dia sendiri yang menjadi tumbal. Darman ditinggalkan istrinya yang memang sangat dibangga-banggakan karena kecantikannya. Kematian istrinya ini membuat Darman merasa sangat kehilangan. Di bulan pertama semenjak kematian istrinya, Darman yang memang dikenal orang kaya di lingkungan sekitarnya, tapi kekayaannya ini yang membuat para tetangga merasa bahwa kekayaan yang dimiliki si Darman ini tidak wajar.
kabar tentang kematian istrinya, tentang keluarganya, dan juga karyawannya ini membuat Darman benar-benar diketahui jika dirinya melakukan ritual pesugihan. Semenjak kematian istrinya, Darman selalu melamun dan merenung yang membuat Darman kelihatan seperti orang linglung atau depresi. Ketika di mana Darman terlihat seperti orang yang setengah tidak waras. Di sini para karyawannya yang masih bekerja dengan si Darman, mereka memanfaatkan keadaan si Darman. Orang-orang kepercayaannya si Darman memanfaatkan keadaan tersebut dan keadaan Darman yang tidak lagi membutuhkan kekayaannya. Uang tersebut sering dikembalikan ke karyawannya. Terserah kamu digunakan untuk apa saja, terserah. Sebenarnya karyawannya di sini tidak berani, tetapi karena keadaan Darman yang depresi, mereka akhirnya memanfaatkan kesempatan tersebut. Semua hasilnya diambil alih oleh karyawan-karyawannya yang membuat si Darman ini ditinggalkan oleh karyawan-karyawannya sendiri. Sementara si Darman sendiri tidak bisa mengurusi pekerjaannya semenjak kematian istrinya. Sekarang Darman mengalami gangguan mental. Andi yang mengetahui keadaan Darman yang memperhatikan, dia mendatangi si Darman. Andi melihat kondisi Darman yang memang gangguan mental. Dia menyarankan si Darman agar ikut dengannya ke pesantren dan menyesali semua perbuatannya, menyesali tentang ritualnya, tentang pesugihan yang pernah dilakukannya. Si Darman yang memang sudah melakukan persekutuan dengan iblis membuat Darman sering bermimpi didatangi iblis untuk dijadikan tumbal, dan itu membuat Darman semakin depresi, bahkan terlihat seperti orang gila. Kekayaannya yang memang sebagian besar sudah diambil alih oleh karyawan-karyawannya yang membuat Darman ini mengalami kemerosotan secara materi. Andi yang mengajak si Darman ke pesantrennya dulu, di mana dia menimba ilmu di sana. Si Darman di pesantren itu diruqyah yang membuat keadaannya bisa membaik, tetapi karena memang kekayaan yang dihasilkan dari ritual pesugihan, di sini Darman disarankan oleh Pak Kiai di pesantren itu agar tidak lagi memiliki harta tersebut. Semua harta yang memang menjadi kebanggaan Darman waktu di mana dia mengalami kejayaan, tapi atas saran dari Pak Kiai, harta benda semuanya dibiarkan atau diterbengkalaikan. Hampir 3 bulan lamanya Darman di pesantren. Akhirnya si Darman pulang ke rumah yang ditinggali orang tuanya si Sutri, dan rumah itu akhirnya diserahkan ke adik orang tuanya Sutri, dan rumah yang memang milik dia sendiri dan juga rumah yang menjadi tempat tinggal orang tuanya dijual oleh si Darman untuk kebutuhan hidup selama dia di pesantren. Uang dari hasil penjualan rumah tersebut diserahkan ke Pak Kiai, nantinya digunakan untuk mengembangkan pesantren dan sisanya untuk bekal dia selama Darman hidup di pesantren. Semenjak Darman diruqyah, iblis itu masih mencari tumbal bagi orang-orang yang memakan uang dari hasil pesugihan. Mereka sering didatangi sosok iblis itu. Bahkan si Darman sendiri ketika dia sedang berada di pesantren, dia sering dihantui oleh sesembahannya. Para santri pun sering diikuti oleh jin atau iblis yang pernah bersekutu dengan Darman. Dengan tekad dan niatnya si Darman untuk melepaskan hubungan dengan iblis, di sini atas bantuan Andi dan Pak Kiai, secara lahir batinnya Darman bisa selamat sampai sekarang. Tapi kekayaan yang memang dihasilkan dari ritual pesugihan semuanya sudah habis.
karena dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang menusuk dari belakang, yang waktu itu memanfaatkan keadaan Darman yang sedang gangguan mental. Banyak berita berkembang tentang Darman di mana waktu itu keadaan masih jaya, tapi Darman tidak bisa mendapatkan istri kembali dikarenakan berita Darman melakukan pesugihan sudah didengar oleh lingkungan desa, bahkan ke tetangga desanya, kalau si Darman di sini adalah pelaku ritual pesugihan yang membuat si Darman di sini tidak bisa mencari calon istri atau mencari pengganti si Sutri, karena mereka semua takut kalau akan dijadikan tumbal. Makanya banyak orang-orang desa atau tetangga desa ini enggan menikahkan anaknya dengan si Darman walaupun banyak hartanya. Darman di sini sudah tidak bisa mendapatkan jodoh kembali, yang akhirnya Darman lari ke pesantren diajak oleh Andi. Sekarang Darman hidup sebatang kara tanpa ada yang mengurusnya. Selain dari pihak pondok pesantren, tempat di mana dia tinggal, tentang beberapa orang yang pernah menjadi karyawannya, juga mereka tidak bertahan lama, hanya selang beberapa tahun semenjak Darman tinggal di pesantren. Darman mendengar kabar bahwa mereka yang main di belakang saat Darman gangguan jiwa, mereka semua sudah menjadi korban lewat kekayaan di mana dia dapatkan dari ritual pesugihan. Jadi, iblis tersebut tetap mencari orang-orang yang menggunakan harta atau yang memang iblis ini merasa membantu orang tersebut. Iblis itu tetap memakan orang-orang yang menggunakan harta dari si pelaku ritual pesugihan. Jadi, semua mantan karyawannya si Darman semuanya menjadi korban dari ritual pesugihannya si Darman sendiri. Tapi Darman di sini sampai sekarang masih bisa hidup, walaupun dengan kehidupan yang apa adanya, yang hanya berbekal dari 2 rumah yang dijual untuk mengembangkan pesantren dan untuk bekal selama dia tinggal di pesantren. Selesailah cerita ini. Dari cerita ini, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwa yang namanya bersekutu dengan iblis itu hanya memberikan hal yang buruk atau hanya memberikan tentang kenikmatan semata saja tanpa memberikan kenikmatan secara batin atau secara lahiriah. Di dalam jiwa kita, semua itu hanya bersifat sementara. Semua kekayaan yang memang tidak semestinya yang dilakukan secara instan yang dibantu oleh iblis, pasti semuanya akan ada timbal baliknya. Iblis tidak akan tinggal diam, tidak akan begitu saja membantu atau memberikan kekayaan kepada manusia, tetapi iblis di sini juga akan meminta imbalan atas apa yang sudah diberikan ke si pelaku pesugihan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi wawasan untuk kita semua dan pemahaman untuk kita bahwasanya yang namanya pesugihan adalah sesat. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video di channel ini. Semoga cerita selanjutnya bisa lebih menarik lagi. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar dan jangan lupa subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.